Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesetiaan Tuhan, berkat dan perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam ini. Tuhan sudah memberkati dan menolong kami, sehingga kami dapat melalui hari ini dengan kekuatan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, supaya kami dapat semakin mengenal Engkau, dan semakin mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 20 ayat yang ke-9. Tertulis demikian, "Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia, dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup." Saudara yang dikasih Tuhan, kitab Nabi Yeremia pasal 20 berisi tentang pergumulan hati Yeremia dalam mengerjakan panggilan Tuhan atas dirinya. Penderitaan, aniaya, dan kesulitan yang ia alami membuatnya bergumul akan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Ia sebenarnya tidak mau menyampaikan nubuatan tentang penghukuman atas bangsanya. Tapi mau tidak mau, ia harus mengatakannya, karena itu adalah firman Tuhan. Pewahyuan, visi dan suara firman Tuhan yang ia dapatkan begitu nyata, sehingga ia tidak bisa lari, meninggalkan panggilan pelayanannya. Dalam ayat yang ke-9 kita memahami akan ketidaksanggupan Yeremia untuk lari dari Tuhan dan dari panggilan pelayanan. Dikatakan di sini bahwa apabila ia berpikir tidak mau lagi mengingat Tuhan dan tidak lagi mau mengucapkan firman-Nya, maka hatinya akan bergejolak seperti api yang menyala-nyala dan ia tidak sanggup menahannya. Yeremia merasakan suatu dorongan yang kuat untuk menyampaikan suara Tuhan yang menegur dosa-dosa bangsanya. Keadaan ini membuat Yeremia tetap melakukan tugas pemberitaan firman Tuhan, sekalipun itu mendatangkan sakit dan penderitaan yang hebat atas dirinya. Saudara yang dikasih Tuhan, kepada kita semua ayat ini berbicara tentang 3 hal. Yang pertama, kita tidak dapat lari dari panggilan Tuhan. Seperti Musa dan Yunus yang tidak bisa menghindar, dan juga para rasul yang tidak bisa mengabaikan panggilannya, Yeremia pun demikian. Panggilan Tuhan itu menjadi visi hidup mereka. Saya secara pribadi mengalami panggilan Tuhan di tahun 1995. Pada waktu itu malaikat Tuhan berdiri di dalam kamar saya dan menyuruh memberitakan Injil. Pengalaman itu membuat saya selalu ingat, walaupun saya sempat ingin lari dari panggilan Tuhan, tapi panggilannya terus-menerus mengetok pintu hati saya. Kalau Tuhan sudah memanggil kita, jangan kita lari dan menghindar. Kita tidak akan bisa. Dan kalaupun kita terus menghindarinya, sampai hidup kita di bumi ini berakhir, yang akan timbul hanyalah penyesalan. Yang kedua, saudara, kita tidak dapat lari dari hadirat Tuhan. Bagaimanapun kita berusaha menjauh dari Tuhan, kita tidak akan mampu. Ada seorang ateis meninggal di rumahnya, dan ditemukan sebuah catatannya yang tertulis, "Selama hidupku, aku berusaha menolak keberadaan Tuhan. Aku berusaha untuk tidak mempercayainya. Tapi yang terjadi adalah, aku selalu mengingat Tuhan." Sekuat apapun kita berusaha meniadakan Tuhan, atau lari dari hadirat-Nya, kita tidak dapat, sebab Tuhan hadir di mana-mana, dan Ia ada dalam hati kita. Yang ketiga, saudara, kita tidak dapat lari dari firman Tuhan. Firman Tuhan telah terpatri dalam hati kita. Semua orang memiliki hati nurani
yang di dalamnya Tuhan seringkali berbicara. Dan setiap kita yang percaya memiliki Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak sanggup melupakan Tuhan. Kita tidak dapat lari menghindar darinya. Daripada kita terus berusaha untuk menjauh, lebih baik kita mengingat Tuhan, mendekat kepadanya, dan melakukan kehendak-Nya. Karena itulah yang terbaik untuk kita lakukan. Ada berkat, damai sejahtera, ketenangan, sukacita, kehidupan, dan keselamatan ketika kita selalu ada di dalam Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena firman-Mu Tuhan, mengajarkan kami bahwa kami sesungguhnya tidak dapat lari daripada-Mu. Seberapa kuatnya pun kami berusaha untuk menjauh daripada-Mu, meninggalkan panggilan Tuhan, ataupun mengabaikan firman-Mu. Tapi kami tidak sanggup. Engkau selalu ada di mana kami berada. Engkau berbicara kepada kami secara pribadi. Engkau mengingatkan kami untuk hidup benar, hidup sesuai dengan firman-Mu. Dan Engkau terus setia memanggil kami untuk menggenapi panggilan-Mu dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan, kuatkan kami selalu menjadi pribadi-pribadi yang teguh, tegar dalam setiap keadaan. Apapun tantangan yang kami harus hadapi, kami tidak akan goyah karena Tuhan beserta dengan kami. Kami mau setia di dalam Engkau, melakukan panggilan-Mu, hidup senantiasa dalam hadirat Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan setia melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Pada malam hari ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Berikan kami tidur yang nyenyak, istirahat yang baik di sepanjang malam ini. Dan bangunkan kami kembali dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan lewat segala aktivitas kami. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Jamahlah ya Tuhan setiap tubuh mereka. Berikan kekuatan baru, alirkan kuasa darah-Mu Tuhan di dalam tubuh mereka, menyempurnakan mereka dan memberikan kesehatan yang sempurna. Kuatkanlah yang lemah ya Tuhan, bangkitkan semangat yang berputus asa, dan berikan jalan keluar kepada setiap mereka yang sedang menghadapi masalah dalam kehidupannya. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.